Bagian anak, Ibu akan menjelaskan praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, 12 akuntansi, guru mapel Bu Sinta. Baiklah, Ibu akan menjelaskan karakteristik perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual atau dipasarkan ke konsumen. 2. Aktivitas perusahaan manufaktur. Aktivitas perusahaan manufaktur adalah menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi melalui proses pengolahan bahan baku terlebih dahulu sebelum dijual kepada konsumen. Adapun jenis pengeluaran di perusahaan manufaktur untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi meliputi 3 unsur. Yang A. Biaya pemakaian bahan baku, B. Biaya tenaga kerja langsung, C. Biaya produksi lainnya yaitu biaya di luar dari bahan baku dan tenaga kerja langsung. 3. Terminologi biaya. Istilah biaya atau cost adalah merupakan pengorbanan sumber ekonomi atau modal dapat diukur dengan nilai uang baik yang sudah terjadi, yaitu masuk ke dalam akun beban, ataupun yang belum terjadi, masuk ke dalam akun harta, untuk tujuan pengambilan keputusan. Kemudian, selama proses produksi berlangsung dengan menggunakan mesin produksi, tentunya perusahaan akan menghitung beban penyusutan. Penghitungan beban penyusutan bisa dilakukan setiap bulan atau tahunan atau berdasarkan unit yang dihasilkan, yang disebut expense. Perbedaan antara cost dengan expense. Istilah cost bisa dipakai untuk istilah biaya atau harga pokok atau harga proyek atau harga beli. Di akuntansi manufaktur, istilah cost sama dengan biaya, sedangkan expense dipakai untuk istilah beban. Kalau cost identik dengan nilai barang modal yang dibeli, kalau expense identik dengan nilai barang modal yang sudah terpakai atau disusupkan. Nah, inilah alur produk bahan baku yang diolah menjadi produk jadi. Sebelum itu ada beberapa tahapan, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, sehingga barang itu diolah, lepas diolah akan membentuk suatu produk jadi. Nah, selanjutnya yaitu pengertian bahan baku. Bahan baku adalah bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Pengelompokan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Bahan baku langsung adalah semua bahan yang membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari barang jadi dan dapat langsung diperhitungkan dalam harga pokok produk. 2. Bahan baku tak langsung atau bahan penolong adalah bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan produk dan penggunaannya relatif kecil. 3. Bagian produk yang dibeli, yaitu bagian produk yang dibeli jadi. 4. Barang dalam proses, yaitu barang setengah jadi yang masih membutuhkan proses lebih lanjut. 5. Barang jadi, yaitu barang yang siap dijual. Selanjutnya, kartu persediaan bahan baku. Bahan baku dalam perusahaan manufaktur memegang peran penting karena sebagai salah satu elemen dalam proses produksi. Oleh karena itu, pengolahannya harus mendapat perhatian lebih besar agar pengolahan bahan baku tergolong digunakan kartu persediaan bahan baku. Kartu ini mempunyai beberapa fungsi, misalnya 1. Sebagai alat bantu untuk memelihara kuantitas persediaan bahan yang benar. 2. Semua data mutasi bahan dalam waktu berjalan dan saldo akhir dalam kuantitas atau harganya. 3. Membantu bagian akuntansi dalam penentuan harga pokok dan harga penjualan barang jadi. Dokumen pengolahan bahan baku. Berikut ini adalah dokumen yang dibutuhkan dalam pengolahan bahan baku. 1. Formulir permintaan pembelian, 2. Order pembelian, 3. Laporan penerimaan barang, 4. Kartu persediaan bahan baku. Selanjutnya, prosedur pengolahan kartu bahan baku. Prosedur pengolahan bahan baku meliputi prosedur penerimaan bahan baku dan pengeluaran bahan baku. 1. Penerimaan bahan baku. Prosedur penerimaan bahan baku dibedakan berdasarkan bagiannya. Bagian produksi. Untuk memulai proses produksi, bagian produksi akan meminta bahan baku ke bagian penerima dan penyimpanan dengan menggunakan formulir permintaan bahan baku. 2. Bagian penerimaan dan penyimpanan. 1. Membuat permintaan pembelian kepada bagian gudang berdasarkan formulir permintaan bahan baku dari bagian produksi.
2. Bagian penerimaan dan penyimpanan mencatat penerimaan bahan dari bagian gudang ke dalam kartu persediaan bahan baku. 3. Bagian pembelian. Bagian pembelian kemudian akan menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mengeluarkan order pembelian. 4. Bagian gudang. Bagian gudang ini yang pertama, setelah bahan diterima dari supplier, bahan diperiksa kuantitas dan kualitasnya, kemudian dicocokkan dengan informasi yang terdapat dalam order pembelian. Selanjutnya, membuat laporan penerimaan barang yang berisi kuantitas bahan yang diterima dalam kondisinya. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian bahan baku dan karakteristik perusahaan manufaktur. Tugas Anda adalah yang pertama, setelah membaca materi tentang karakteristik perusahaan manufaktur, coba Anda memberikan pemahaman Anda tentang karakteristik perusahaan manufaktur, yaitu berbagai jenis perusahaan yang ada di sekitar Anda bisa berbentuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Anda buat dan presentasikan dalam bentuk video. Sebutkan dan analisis karakteristik perusahaannya minimal 3. Contoh. Nah, ini seperti ini. Anda membuat sebuah tabel. Tulis nama perusahaan. Ini contoh ya, PT Semen Cibinong. Jenis produk yang dihasilkan semen. Jenis perusahaannya industri. Karakteristik perusahaan. PT Semen Cibinong memproduksi semen melalui proses produksi yang diawali dengan menyediakan bahan baku berupa batu kapur, tanah liat, pasir besi, pasir silikat, dan gipsum. Lalu bahan-bahan tersebut diolah dengan menggunakan tenaga manusia dan tenaga mesin. Tenaga manusia dinamakan tenaga kerja langsung, sedangkan pemakaian mesin diproduksi digolongkan biaya operasional pabrik dan biaya operasional lainnya, seperti pemakaian listrik, penyusunan mesin, gaji supervisor pabrik, dan lainnya. 2. Jelaskan perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. 3. Jelaskan aktivitas perusahaan manufaktur. 4. Jelaskan perbedaan biaya dan dengan beban. 5. Jelaskan elemen biaya produksi yang digunakan oleh suatu perusahaan manufaktur. 6. Apa yang dimaksud dengan bahan baku. 7. Apa yang dimaksud dengan kartu persediaan bahan baku, apa manfaatnya. 8. Jelaskan pengertian persediaan produk jadi. 9. Jelaskan pengertian produk dalam proses. 10. Setelah membaca materi tentang biaya produksi, coba Anda memberikan pemahaman Anda mengenai 3 elemen biaya produksi, yaitu Anda buat dan presentasikan dalam bentuk video. Jenis produk beserta biaya yang melekat di produk tersebut. Buatlah tabel untuk mempermudah mengidentifikasi produk dan jenis biaya produksi sebanyak 10 jenis produk. Nah, contohnya seperti ini. Nomor 1, nama produk baju, bahan baku kain, tenaga kerja langsung penjahit, biaya produksi lainnya atau BOP, listrik, penyusutan, mesin, aksesoris baju, dan lain-lain. Contoh perusahaan pihak yang mengelola konveksi. Notes untuk nomor 1 dan 8, presentasikan menggunakan baju seragam sekolah, kerjakan di kertas manila atau apa saja yang jelas pada saat presentasi bisa terlihat saat Anda menjelaskan. Tulis kembali di kertas lembar beserta tugas lainnya. Terima kasih.